Saya menjalani kekatolikan saya itu dengan baik dan belajar dari nol bertahap. Dari ibu saya itu mengajak dari kecil, saya diajak kemudian beribadat nembah Gusti. Dari situ saya belajar betul-betul bagaimana menjadi seorang Katolik, dan saya menjadi seorang Katolik yang saya jalankan dengan senang hati, tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar apa yang sudah diajarkan ibu saya dan agama saya. Dan saya kalau bangun pagi itu minggu itu Ahad itu saya berangkat ke gereja dandan jam 5 itu sudah bangun sebelumnya, jadi adzan itu saya sudah bangun, bersih-bersih rumah dan sebagainya, dandan ke gereja Rumah Sanjajar ke Santo Paulus dekat belakang Korem itu, Solo ya? Solo, Santo Paulus. Jadi gereja Santo, saya baptis di situ. Saya baptis sama kakak saya sama ibu saya, jadi saya baptis itu bertiga. Kalau orang Katolik mempelajari Katolik itu tidak seperti Kristen, beda. Karena dulu itu Katolik itu lebih ketat, tapi sekarang juga Kristen juga ikut sama. Sebelum baptis itu ada pendidikan, pendidikan sebelum baptis 1 tahun. Nah, saya Pak Santo ikut itu? Ikut saya, sama ibu saya, bertiga. Saya, kakak saya, namanya Antonius Eka Harjanto. 1 tahun. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Terus akhirnya dirubah karena ibu saya kerja, terganggu, kemudian ambil yang seminggu dua kali. Akhirnya saya lulus, kakak saya lulus, ibu saya Yohana Seri Tuntiati, kakak saya Antonius Eka Harjanto, saya Simon Harsanto. Nama baptisnya? Nama baptis. Usia berapa itu? Waktu itu SD kelas 4. Ya. Jadi SD kelas 4, saya masih ingat banget, saya dandan untuk dibaptis dan sebagainya. Oh, itu benar-benar sesuatu yang saya paling senang. Karena kenapa? Baptis itu menyatakan diri bahwa pendewasaan keimanan kita sebagai orang Katolik itu menjadi kalau bahasanya itu sudah khatamnya. Nah, setelah saya masuk SMA kemudian saya pindah ikut Simak itu Mbah Wedok, kalau panggilan kita itu Simak. Mak itu ibunya mami saya, itu ikut di sana, pindah di Mibis ini dekat Pasar Mebel Solo. Nah di situ saya mulai belajar agama benar-benar, dan saya kepingin nanti kalau SMA lulus mau masuk seminari. Seminari itu sekolah untuk? Sekolah untuk pendidikan pastoral. Pastoral. Ya. Masuk. Jadi lulus jadi pastor? Ya, untuk nanti pastor. Waktu itu saya pengen jadi hidup selibat. Hidup selibat itu hidup sendiri, tidak menikah, dan menjadi pendakwah, yaitu jadi pastor. Cita-cita saya itu. Kenapa orang Islam itu naik puasa? Itu kok mayoritas hampir semuanya itu di kampung tuh kabeh poso. Tapi kalau di Katolik sebelum puasa itu kan ada yang namanya Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian aksi Prapaskah, kemudian di situ Paskah. Itu sebelumnya itu kan suruh puasa. Tapi dari situ itu puasanya itu orang itu dari paroki wilayah gitu, itu 100 orang sen puasa itu bisa dihitung dengan jari. Dan bukan merasa kayak ini tuh kewajiban saya.
Dan ini menjadi bagian dari peribadatan saya. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan muncul. Nah, saya melihatnya Islam itu banyak sekali hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan kaedahnya, tapi mereka tetap melakukan itu tuh senang hati event-event tertentu. Ini kok bisa ya? Lah, waktu itu saya tanyakan ke pastor, apa yang menjadikan pembeda? Kita Katolik, Prapaskah, puasa, kok angel? Tapi orang Islam, sholatnya datnyeng, tapi nek poso kok hampir semuanya. Ada apa? Ternyata kesimpulannya adalah dogma. Dogma itu masuk ke otak, kemudian ke kolbu, bahwa orang Islam itu ya kudu poso. Puasa itu menjadi sebuah nikmat, manakala kalau nanti bisa menahan diri, tidak melakukan A, B, C, D, F, G, kemudian nanti buka nyaman nikmatnya di situ. Nah, saya merasa kok bisa ya? Kok bisa ya? Kita ke gerejanya seminggu lebih dari 7 kali. Tapi kok kenapa tidak bisa? Itu sering banget menjadi tanda tanya buat saya. Nah, dari situ saya ketemu orang-orang, kok nek Islam, kok nek sholat kok yo do gruduk sholat. Ini apa ya? Gerakan-gerakannya kok nyaman, dan sebagainya, sampai akhirnya saya kenal namanya Heri, namanya orang Purwodadi, ngekos di situ, kakaknya ngekos di situ, wedok, perempuan, dia dikoskan di situ juga. Orangnya karu-karuan, ora tahu sinau, maaf, bodoh banget, bijinya lah banget. Saya itu sampai bingung, tapi kok sholatnya tenanan ya? Ting celmong karuan, sholatnya tenanan, sholat tuh lari. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Nah, saya itu mulai, kemudian saya 92 itu saya kuliah, saya melihat dosen saya. Kuliah di mana? Kuliah di Unisri saya, sambil kerja saya. Saya mulai belajar, lihat, loh, orang Islam ini maghrib kuliah, mesti metu. Ditinggal lagi, apa tuh ini? Apa yang dia cari itu? Akhirnya saya penasaran, ikut keluar ke masjid. Saya lihat, tapi saya tidak sholat. Saya masih ke gereja kok, saya masih aktif. Saya sudah ikut sakramen penguatan, namanya sakramen Krisma. Jadi orang baptis itu nanti ada sakramen penguatan. Setelah dewasa itu? Nah, setelah dewasa itu namanya sakramen Krisma. Wah, sakramen penguatan saya ikut. Ngapa saya kok ikut? Waktu itu saya, ayo sisan, teman-teman saya gitu. Terutama yang bakul bandeng itu namanya Hartoyo itu. Ayo sisan. Aku tak sholat gitu, kira gelem gojekan gitu. Tapi saya belum berpikir, ya apa? Tapi saya berpikirnya, kenapa ya? Kok bisa? Terus 1 tahun berikutnya, saya kenal namanya Pak Hadi Swastoyo, yang Islamkan saya itu. Dulu Satpam BTN, sekarang jadi manajer kepala. Itu beliaunya itu yang menjadikan saya berani menyatakan diri masuk Islam. Dan saya tidak mau ngomong ke siapa-siapa, aku pengen Islam Mas Pak Hadi. Yusuf yang wahyu. Atus keramas, engkau sahadat di depan istri saya, depan saudara saya. Nah, yang Islamkan saya itu namanya Hadi Swastoyo. Pak Hadi Swastoyo itu karyawan BTN, sekarang di BTN Syariah. Mungkin sekarang sudah pensiun beliaunya. Itu teman kuliah saya. Beliaunya Sapam dulunya. Sekarang jadi kepala dan manajer dia. Dan dilalahnya saya juga lulus jadi dosen, ya juga masuk bank. Jadi dari teman itu, dari situ. Nah, dari situ saya mulai diislamkan. Waktu diislamkan itu saya ada shock. Pak Hadi Swastoyo itu apa? Saya baca syahadat itu sampai 5 atau 6 kali tidak bisa, kacau. Tidak bisa, bukan kacau lagi, tidak bisa. Kacau banget. Ting belkutuk lah orang kalau kita bilang. Tapi waktu diajari Al-Fatihah, saya bisa. 2 kali bisa. Itu pertama saya belum tahu. Kenapa? Loh kok iso har? Al-Fatihah kok iso mudeng, iso nyaut bareng. Kan padahal lebih panjang. Kan lebih panjang banget kan. Tapi kenapa? Ternyata setelah saya gali,
saya SD kelas 4 sampai kelas 6 itu, kelas 5, 6 itu, sebelum SMP, saya dijajar itu setiap kali maghrib, kalau tidak puasa, itu saya mesti nongkrong di sebelah rumah, itu orang jualan hek. Orang jualan es dong-dong, ada hek datang jualan, di situ makan. Anak-anaknya itu suruh ngaji, Al-Fatihah. Saya jajan di situ. Saya kan tidak maghriban, saya jajan di situ makan. Saya sudah punya uang sendiri, waktu itu jajan sama kakak saya itu terdengar, bukan mendengarkan, kedengaran kalau bahasanya. Tapi ternyata betul apa yang dikatakan hadis atau ulama mengatakan, jangan kamu dengarkan hal-hal yang buruk, nanti akan membawa kolbu sama otakmu. Ternyata saya waktu kecil itu selalu kedengaran Al-Fatihah. Ternyata pas waktu 92 saya masuk Islam, bisa. Itu berarti terekam. Jadi otak itu memang kayak buku ditulis. Saya sudah masuk Islam tapi saya belum ngakoni. Di Politeknik Pratama itu saya masih disebut Simon Harsanto. Sampai saya mengawal mahasiswa untuk yang Katolik, pendaftaran P4, terus ada persekutuan doa. Saya masih mimpin, walaupun saya sebenarnya sudah Islam. Karena saya tidak berani ngomong, saya kesulitan sekali. Kalau saya ngomong Islam itu mesti saya kesulitan ternyata. Kesulitannya musuhannya sama orang Islam sendiri. Mesti saya diuji ini, diloke ini dan sebagainya. Saya risih. Makanya saya tetap lamaran itu saya tulis Katolik. Sampai suatu saat yang punya Politeknik Pratama dia namanya almarhum Pak Sudiono. Pak Sudiono itu Masya Allah. Saya itu diamati, selalu diamati. Karyawan dosen yang berbeda, itu saya diamati. Setiap Jumat itu saya ngilang. Setiap hari Jumat itu saya pas tepat jam 11:04, itu saya mesti ngilang. Mobil saya mesti ngilang. Mobil saya Civic 76. Zaman segitu tahun 95 itu saya jadi dosen itu saya sudah pakai mobil, lainnya pakai motor. Kadang naik angkot. Saya sudah naik mobil. Saya naik mobil, saya mesti ngilang. Ternyata saya diamati. Nah, saya itu Jumatan. Orang di Politeknik Pratama itu kampus 1 itu SMA 7, kemudian ini Politeknik Pratama kampus 1, kampus 2 di Kadipolo. Orang-orang ini pasti Jumatannya di Al-Islam, SMA Al-Islam. Saya Jumatannya tidak di situ. Saya Jumatannya mesti di Masjid Nirbitan, dekat itu. Saya tidak mau kelihatan saya Islam. Karena kenapa? Saya merasa kesulitan berhadapan-hadapan dengan orang Islamnya sendiri. Karena orang Islamnya sendiri tidak semacam welcome. Nah, setelah saya tahu Islam itu seperti ini, saya ketemu namanya Pak Sugeng. Dosen di situ juga, tapi jurusannya yang D1. Dia ternyata ngunangi saya. Panggil saya kan, kalau saya dipanggil itu sama teman-teman Sinyo. Nyo! Ini sih ngomong. Gue Islam tuh. Ya kok saya bimbing pun Katolik. Ngapa serarusan? Saya tidak mau. Saya milih menghindar. Serarusan. Apa? Murah. Tanya lagi. Gue Islam tuh. Akhirnya saya dideketi. Waktu loh, gue Islam, orang aku Islamnya ngopo? Ruwet toh. Sebelum pertama 94 ngajar jadi dosen di Politeknik Pratama, ngajar bahasa Mandarin. Tidak ada hubungannya dengan background pendidikan saya. Kemudian saya menunjukkan kemampuan akuntansi, saya diminta untuk ngajar akuntansi sama membentuk buku akuntansi pembukuan. Terus kemudian saya menikah, saya harus keluar, saya harus cari duit yang lebih besar, saya masuk BCA. Jadi saya tahun 97 sampai 2010 saya di BCA. Saya meniti tidak dari bawah, tapi langsung dari tengah-tengah. Ya itu tadi, ndilalah hati Allah. Saya tidak berhitung dan tidak nganyi-nganyi, sidik-sidik orang duit, tapi saya ngitung ke maksimal, saya memberi orang. Jadi tangan di atas itu betul. Tidak harus uang, tapi jasa, kepintaran, kepandian. Ditawari, gue ngelamaran yang gini ya, saya langsung dikasih dasi merah. Lah kalau di BCA dulu itu 97, kalau sudah dasi merah itu setara kabak.
Padahal orang lain masuk jadi teller, ngitung duit dulu. Saya masuk, kemudian sampai di sekolah ke Eskom, karena saya pemrograman bisa, kemudian harus punya gelar Eskom, sampai sekolah sampai 2010 saya mulai ngaji. Loh, ternyata nang BCA itu retuk. Nah, tali ulur saya. Lah terus piye? Rek riba apa sithik riba? Lah terus piye arep mangan apa? Wong utang ya tuku omah ya riba. Nah, piye? Terus akhirnya saya ketemu namanya Ustadz Rohmat Agung yang buat AHI, anak hebat. Itu anak cilik itu. Di bawah saya jauh. Tapi yang ngajari saya juga ngaji, yang ngajari saya ilmu-ilmu itu. Sampai akhirnya saya berani keluar dari 2010 itu. Saya ngerintis namanya Intikom Buana Malika. Saya membuat Majelis Islam Pemberdayaan Teknologi Informasi. Saya berdakwah di bidang IT. Nah, itu pekerjaan saya kan tidak jauh beda sebenarnya. Keluar dari BCA, saya ngajar. Keluar dari BCA karena menyadari itu riba gitu ya? Sebenarnya tidak juga. Enggak ya? Saya melihat riba kayak gini. Ya piye? Wong nyambut gawe kok, wong aku dibayar kok rempong. Tapi saya keluar itu karena sebenarnya bukan riba. Apa itu? Karena setelah saya jadi manajer ke atas, itu saya harus melakukan hal yang tidak saya senangi, tidak sesuai dengan hati saya. Contoh, saya jadi orang sistem di kredit. Jaminan ini tuh jane taksasinya, nilai taksasinya itu 700 juta. Kok dadi iki 700. Karena ini usahanya bagus dan ini sehat. Terus gitu. Terus setiap April saya itu dapat uang 25 juta amplop dari notaris sak Jogja. Saya di BCA Jogja waktu itu. Wah, jadi enak detail. Tapi kok yo iki dit opo iki? Ra jelas ini. Mereka memaksa untuk menerima uang itu untuk biar notaris itu tetap kerjasama dengan bank kita. Ngesuik duit. Nah, saya merasa tidak nyaman. Akhirnya saya pilih keluar. Pelan-pelan menyiapkan diri saya keluar. Jadi bukan syar'i sebenarnya saya itu keluar di BCA. Kalau saya dikatakan, wah saya tidak. Saya merasa tidak nyaman aja. Ditambah lagi teman-teman saya itu dalam petik kalau sudah punya duit main perempuan, nyimpen perempuan. Tidak di BCA-nya malah. Teman-teman kumpulan manajer itu di luar itu hampir semuanya nyimpen perempuan. Wah, jadi nyenengke banget, Pak. Ada tamu golek ke perempuan dan sebagainya. Tapi saya tidak nyaman. Ini apa ya ini kayak gini ya? Mosok. Berarti aku itu desone lho, wong golek ke. Kan seperti itu. Saya tidak nyaman. Tapi di BCA itu dilalai saya ketemu orang-orang alim juga. Ketemu namanya Agustinus Linko, orang Tionghoa tapi Islam. Nah, di situ saya menjadi ketua serikat pekerja, kemudian saya menjadi yakin saya harus keluar. Wah, pengen keluar ya? Keluar. Oke. Seperti itu. Tapi ya terseok-seok.